Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan. Semoga hadirnya kita di tempat ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sadari, sebagaimana kita yakini bahwa kehidupan manusia ini tidak hanya terdiri dari aspek jasmani saja. Kehidupan manusia ini bukan hanya sekedar jasad, tapi ada ruh. Bukan sekedar fisik, tetapi juga ada hati atau jiwa yang di dalam bahasa Arab disebut al-qalbu. Akan tetapi biasanya ketika berbicara tentang standar hidup manusia atau patokan hidup manusia, maka biasanya kita menjadikan standar kehidupan itu hanya berpatokan kepada hal-hal yang bersifat jasmaniah, tidak kepada yang bersifat rohaniah, berpatokan kepada yang bersifat fisik, tidak kepada sisi atau aspek dari hati. Sehingga biasanya kalau orang ini mempunyai tanda-tanda kehidupan, bergerak, bernapas, ya, berkembang biak dan lain sebagainya, maka orang tersebut hidup. Tetapi kalau hidup hanya sebatas hidup seperti itu, hanya sebatas makan dan minum, hanya sebatas tidur dan bangun, hanya sebatas beraktivitas, bergerak atau berkembang biak, apa bedanya kita dengan binatang? Apa bedanya kita dengan hewan? Maka sejatinya hidup yang benar-benar hidup adalah bukan hidup secara fisik saja, bukan hidup secara jasad saja, tetapi manusia harus hidup juga hatinya. Karena yang membedakan kehidupan manusia dengan kehidupan binatang adalah sejauh mana dia hatinya hidup. Dan kehidupan yang disertai dengan kehidupan hati inilah yang disebut kehidupan sejati. Sebaliknya, kalau kita hanya hidup secara fisik, maka sering disebut sama saja. Itu adalah mayat yang masih berjalan. Sebaliknya, banyak sekali orang-orang yang sudah tidak ada di alam dunia ini, tetapi kebaikannya karena dia semasa hidup bukan hanya hidup secara fisik saja,
tetapi hidup juga hatinya, dia sebarkan kebaikan, maka kebaikan tersebut masih terus abadi meskipun orangnya sudah tidak ada. Ini hadirin waktu iman yang harus menjadi renungan bagi kita semua. Karena itu dalam ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-An'am ayat 122, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fidz zulumati laisa bi kharijim minha. Apakah orang yang mayit, orang yang mati, ya, apa mangkana mayyitan fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan orang tersebut, ya, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuk orang tersebut nur, cahaya, yamshi bihi finnas, dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah orang-orang, di tengah manusia, kama mathaluhu fidz zulumat, sama dengan orang yang ada di dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah memberikan perhiasan kepada orang-orang kafir atas perbuatan mereka. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau memberikan komentar kepada ayat ini bahwa yang dimaksud dengan hidup di sini adalah bukan hidup, atau yang dimaksud dengan mati di sini bukan mati secara fisik, tapi mati secara hati. Awaman kana mayitan, apakah orang yang mati hatinya? Kemudian Allah berikan cahaya kepada orang tersebut. Cahaya apa? Cahaya keimanan, cahaya ketakwaan, cahaya ilmu, yang dengan cahaya tersebut dia berjalan di muka bumi ini. Sama dengan orang yang ada dalam kegelapan. Kalau kata bahasa santri itu namanya istifham inkari. Tidak sama antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Antara orang yang mati hatinya dengan yang hidup hatinya. Antara orang yang mati kemudian Allah hidupkan hatinya tersebut dengan apa? Dengan cahaya Islam, dengan cahaya hidayah, dengan cahaya keimanan. Yang dia dengan cahaya tersebut berjalan di tengah-tengah bumi ini. Itulah hidup sebenarnya, hidup. Hidup yang dengan cahaya keimanan dia berjalan. Bukan hanya kebutuhan yang sifatnya jasmania saja. Bukan yang sifatnya fisik saja. Sebaliknya, orang yang dia itu hidup, tetapi tidak diterangi dengan cahaya keimanan dalam kehidupannya, maka dia itu sama saja dengan mati. Nah ini hadirin waktu iman, maka sejatinya kehidupan sesungguhnya, hidup yang sebenar-benarnya hidup adalah bukan hanya hidup yang untuk memenuhi kebutuhan fisik saja. Tetapi hidup sebenarnya hidup adalah bagaimana hati kita juga hidup. Dan kebaikan yang timbul dari hati inilah yang akan membawa kebaikan kepada semuanya. Sebagaimana sabda Nabi, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalaulah salahat beres hatinya, maka fasolahal jasadu kulluh, semua jasadnya beres. Tetapi kalau rusak hatinya, maka semuanya rusak. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar di dalam kehidupan ini, yang hidup itu bukan hanya fisik kita saja, tetapi hati kita juga hidup, agar hidup menjadi benar-benar hidup. Maka setidaknya ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Pertama, yaitu istijabatu da'watillah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah, lillah, untuk Allah, walir rasul, juga untuk rasul, idza da'akum lima yuhyikum,
Jika Allah dan Rasul menyeru kepada kalian, lima yuhyikum, untuk hal-hal yang bisa menghidupkan kalian. Apa itu? Yang pertama, agar hidup kita menjadi hidup, itu adalah seruan Allah, penuhilah. Kata Allah, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Jika Allah menyeru untuk apa? Untuk yang menghidupkan kalian. Apa seruan Allah itu? Untuk beribadah. Karena hidup ini adalah tujuannya untuk ibadah. Dan hidup sesungguhnya adalah hidup yang diisi dengan ibadah. Tetapi Allah bahasakan ibadah tersebut bukan dengan hayu urang sholat. Di dalam ayat ini ya. Mari kita saum, bukan. Tapi mari penuhi panggilan Allah kepada sesuatu yang akan menghidupkan. Artinya apa? Perintah-perintah Allah dalam ayat lain tentang bagaimana kita beribadah kepadanya. Melaksanakan sholat, melaksanakan saum, dan apapun perintahnya dan apapun larangannya, itulah yang akan menjadikan hidup kita benar-benar hidup. Jadi hidup yang betul-betul hidup itu adalah hidup yang diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah zikir. Zikir dalam arti ingat kepada Allah, menyebut Allah baik dalam hati ataupun dalam lisan. Kenapa? Karena kata Nabi, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah itu adalah bagaikan orang yang hidup dan mati. Dia hidup, tapi dalam kehidupannya tidak pernah ingat kepada Allah. Sama dengan mati. Dia hidup, tapi dalam kehidupannya, dia senantiasa ingat kepada Allah dan menjadi kontrol dalam amal perbuatannya. Itulah sebenar-benarnya hidup. Dan yang ketiga adalah hidup, agar benar-benar hidup, karena hati kita hidup adalah memilih teman yang baik. Memilih teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sabda Nabi, al-insanu ala dini khalilihi, atau al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman baiknya. Panzur man yukhalil. Lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang baik, maka dia akan terbawa baik. Tetapi kalau dia berteman dengan orang yang tidak pernah mengajaknya, mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti itulah dia. Maka hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita hidup ini benar-benar hidup, maka hidup ini bukan hanya masalah fisik, tapi hidup juga harus hidup dengan hati kita. Dan agar hati kita hidup, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, penuhilah panggilan Allah agar kepada sesuatu yang menghidupkan. Yang kedua, senantiasa ingat Allah. Dan yang ketiga adalah mencari teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sakit, jasad kita sakit, raga kita sakit, maka kita akan langsung merasakan sakit tersebut, langsung menyadarinya, dan kita langsung biasanya berusaha mencari cara, mencari jalan agar kita bisa sembuh dari penyakit tersebut. Mencari obat bagaimana penyakit ini bisa segera hilang. Tetapi sebaliknya, jika hati kita sakit, sering sekali kita tidak sadari, tidak menyadarinya. Ya. Bahkan sering sekali tidak menganggap itu adalah sebuah penyakit. Ini adalah penyakit yang paling besar. Maka sejatinya dengan fitrah keimanan yang ada pada manusia,
Maka manusia sejatinya jika dia berbuat salah, jika dia berlaku maksiat, maka dia akan merasakan sakit. Kalau dia mempunyai penyakit hati, maka dia akan merasakan sakit. Tetapi biasanya kesadaran untuk berobatnya ini menjadi kurang. Maka kalau kita berbuat salah, mempunyai penyakit hati, kemudian kita sadar akan penyakit tersebut, itu adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena kita masih punya potensi untuk memperbaiki diri. Penyakit yang sebenar-benarnya penyakit adalah ketika kita sakit dan kita tidak merasakan itu adalah sakit. Apa tandanya hadirin waktu iman? Tandanya adalah kalau kita berbuat dosa, kemudian kita merasa tidak enak, itu adalah satu hal berarti hati kita belum sakit. Tetapi kalau kita melakukan dosa, kemudian dosa tersebut tidak berpengaruh kepada kita dan kita tidak merasa berdosa, itulah hati kita sudah sakit, bahkan sudah mati. Karena itu kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kesempatan lain beliau mengatakan, wa qad yamrudul qalbu wa yashtaddu maraduhu wa la ya'rifu sahibuhu lishtighalihi wa insirafihi an ma'rifati sihhatihi wa asbabiha bal qad yamutu wa sahibuhu la yash'uru bi mautihi wa alamatu dzalika annahu la tu'limuhu jirahatul qaba'ih wa la yuji'uhu jahluhu bil haqqi. Kadang hati ini sakit kata dia, tetapi sering sekali pemilik hati tidak merasa ada penyakit dalam hatinya. Bahkan kadang hati ini mati dan seseorang yang memiliki hati tersebut tidak sadar kalau hatinya sudah mati. Apa tandanya katanya? Tandanya kalau perbuatan-perbuatan jelek masih melukainya, maka dia hatinya masih hidup. Tetapi kalau perbuatan-perbuatan jelek sudah tidak melukai dirinya, berarti hatinya sudah mati. Wal'iyadzubillah. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah di dalam Jumat kali ini kita kembali meningkatkan kesadaran bahwa kita hadir di tempat ini juga merupakan salah satu ikhtiar agar hidup kita ini benar-benar hidup, dan agar bukan hanya fisik kita saja yang hidup, tetapi hati kita juga hidup. Dan marilah pelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pelihara apa yang Allah tuntut dari kita agar kehidupan ini betul-betul membawa keselamatan bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tazkirah buat kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.